pada akhir abad ke-19 di kota Exeter, ada satu keluarga yang terjangkit penyakit yang sangat menular sekaligus mematikan. Hampir seluruh keluarga ini satu persatu meninggal dunia. Namun ada seorang anak yang kemudian disebut-sebut oleh penduduk setempat sebagai vampir setelah ditemukan banyak keganjilan dan kegilaan di makamnya. Jadi cerita ini dimulai di keluarga George dan Mary Brown yang tinggal di Exeter, Rhode Island. Keluarga ini memiliki 3 orang anak, yaitu Mary Olive, Mercy, dan Edward Brown. Jadi sebelum aku ngebahas tentang keluarga ini, aku mau sedikit ceritain latar belakang serta masalah-masalah pada saat itu. Jadi pada saat itu, tepatnya pada akhir abad ke-19, mulai banyak tuh ditemukan banyak banget penyakit yang sangat mematikan sekaligus menular. Salah satu penyakitnya yaitu tuberkulosis yang sangat mematikan sekaligus menular. Jenis penyakit ini adalah jenis penyakit yang menyerang paru-paru. Yang dimana pada saat itu penyakit ini sangat menular dan mematikan karena kurangnya ilmu medis serta stigma masyarakat tentang penyakit ini yang kerap dihubungkan dengan sesuatu yang berbau mistis dan berhubungan dengan makhluk jadi-jadian. Nah, penyakit ini ternyata menyerang keluarga Brown yang dimulai dari Mercy Brown. Mary Brown diduga terserang penyakit tuberkulosis yang dimana menyebabkan dia ini meninggal dunia pada tahun 1888. Dan tak lama setelah itu, Mary Olive juga mengalami hal yang serupa. Dia ini terserang penyakit tuberkulosis dan kemudian meninggal dunia. 2 tahun kemudian, penyakit ini diceritakan menyerang Edward Brown, yang dimana dia ini merupakan putra dari keluarga Brown. Pada tahun 1891, Mercy Brown, anak perempuan dari keluarga Brown ini, juga terserang penyakit tuberkulosis, yang dimana tak selang berapa lama itu, dia ini juga meninggal dunia, menyusul ibunya serta saudara perempuannya. Mercy meninggal dunia pada bulan Januari 1892 pada usianya yang kala itu adalah 19 tahun. Mercy ini kemudian dimakamkan di salah satu pemakaman gereja di Exeter. Menyadari sesuatu yang ganjil dari keluarga Brown ini, penduduk sekitar yang tinggal dekat dengan rumah keluarga Brown mencium bau-bau spiritual. Hal ini dikarenakan anggota keluarga Brown banyak yang meninggal dunia dalam waktu yang cukup berdekatan sekaligus berurutan. Yang dimana hal ini dikaitkan dengan vampir yang menjadi salah satu anggota keluarga dari Brown. Yang dimana vampir ini menyebabkan anggota keluarga Brown ini terserang penyakit dan meninggal dunia. Entah dari mana ya kabar serta isu yang menimpa keluarga Brown ini tentang vampir yang ada di keluarga Brown ini. Tetapi yang jelas, tetangga-tetangga serta teman-teman dari anggota keluarga Brown ini mempercayai hal itu. Karena mungkin merasa terancam serta tidak nyaman, penduduk sekitar yang tinggal dekat dengan keluarga Brown mendesak keluarga Brown untuk segera membongkar makam dari keluarga Brown untuk dicari tahu apakah benar salah satu anggota dari keluarga ini adalah vampir. Karena tidak memiliki pilihan lain dan serta terlalu banyak didesak, Brown kemudian memutuskan untuk membongkar makam dari anggota keluarganya yang terjadi pada 17 Maret tahun 1892. George kemudian dibantu oleh beberapa penduduk untuk segera melakukan penggalian. Makam yang pertama kali dibongkar di sini adalah makam dari Mary Brown. Kemudian tak selang berapa lama dilanjutkan dengan Mary Olive. Kemudian setelah dibongkar, warga sekitar mulai mengidentifikasi mayat tersebut dan tidak ditemukan kejanggalan. Alias kedua jasad ini mengalami hal yang seharusnya terjadi pada mayat yang sudah meninggal, yaitu mengalami pembusukan.
Namun ketika membongkar makam dari Mercy, disinilah kegilaan itu dimulai. Jadi ketika makam dari Mercy ini dibongkar, ditemukan tuh banyak kejanggalan dari jasadnya ini. Mulai dari jasadnya ini tidak sama sekali mengalami pembusukan, serta ditemukan banyak sekali perbedaan ketika jasad ini dibuka pada pertama kali. Perbedaan ini bukan karena mengalami pembusukan loh ya, justru sebaliknya. Jasad ini ditemukan dalam keadaan kukunya ini memanjang serta rambutnya juga memanjang. Yang dimana hal ini cukup tidak mungkin terjadi kepada mayat yang telah meninggal dunia. Karena hal inilah banyak warga sekitar yang beranggapan kalau Mercy ini adalah seorang vampir. Dan kemudian karena merasa terancam, warga sekitar kemudian mengambil jantung dari Mercy dan kemudian dibakar. Lalu abu dari bekas jantungnya itu akan diambil dan dilarutkan kepada air untuk diminum. Tetapi yang aneh di sini adalah kenapa air bekas larutan dari abu jantung dari Mercy ini diberikan kepada Edwin untuk diminum agar kemungkinan dia bisa sembuh. Yang dimana hal ini cukup nggak make sense. Dan bener aja tuh, 2 bulan setelah Edwin meminum air itu, Edwin kemudian meninggal dunia. Oke, mungkin dari kalian ini sudah mulai menemukan banyak keganjilan dalam cerita yang satu ini. Jadi akan aku pecahkan ya satu persatu, mulai dari penyakit tuberkulosis. Jadi penyakit tuberkulosis itu pada abad ke-19 merupakan penyakit yang cukup mematikan sekaligus penyakit yang menular. Hal ini diperparah dengan kurangnya ilmu medis pada saat itu, sehingga penularan dari penyakit ini tidak bisa dikontrol dan kemudian banyak warga yang meninggal dunia. Hal ini lebih diperparah lagi dengan stigma masyarakat serta pemikiran dari masyarakat kalau penyakit tuberkulosis ini memiliki kaitan dengan ilmu magis serta makhluk jadi-jadian seperti vampir. Lalu untuk jasad dari Mercy ini kenapa tuh tidak mengalami pembusukan? Jadi jasad dari Mercy ini ketika dikuburkan itu pada musim dingin. Jadi tidak heran tuh kalau jasad Mercy ini tidak mengalami pembusukan. Hal ini juga didukung oleh udara dari New England yang membeku dan membuat tanah sulit untuk ditembus sehingga mayat dari Mercy lambat mengalami pembusukan. Lagi pula mayat dari Mercy ini baru 2 bulan ketika dia pertama kali dikuburkan. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah benar nih bahwa Mercy Brown ini dulunya adalah seorang vampir yang kemudian meninggal karena penyakit tuberkulosis? Atau mungkin nih kalian punya pendapat tersendiri nih? Coba tulis saja deh di kolom komentar. Klik tombol like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu yang konon menjadi salah satu makhluk yang mengerikan ketika Perang Dunia Pertama. Makhluk ini diduga membunuh serta memakan manusia-manusia ketika Perang Dunia Pertama pecah. Kalau kalian merasa kurang asupan horor kali ini, kalian bisa menonton video di atas sini tentang pembahasan hantu yang cukup terkenal. Atau yang di bawah ini adalah hantu yang cukup aku rekomendasikan buat kalian tonton. Bersama saya Rafli, I'll see you guys next time. Bye.